Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama 'allamana nahmad. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bihadihi ilal abad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya rabbal. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan lahiriah maupun batiniah, setelah kita berhidayah iman kepadanya. Semoga kita istiqomah di dalam hidayahnya, tuntunan Rasulnya, dan mari kita wariskan ini kepada putra putri kita, generasi penerus kita. Semoga mewarisi keimanan, takwaan yang kita harapkan dan menjadi generasi penerus yang insyaallah akan mempertahankan agama Allah di negeri yang hari ini alhamdulillah masih mayoritas tapi terus tergerogoti. Jangan lupa kita niatkan thalabul ilmi sekaligus i'tikaf di masjid ini sehingga mendapat berkah yang lebih besar, lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini kalau enggak salah bukan 1556. Ya, 1556 ya. Babu min fadhaili Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang lu fadilahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, sekarang khulafa yang terakhir yaitu yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu. Ini kalau Utsman dan Ali menantunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mertuanya. Ya. Jadi sekaligus itu ya. Dan dalam tradisi bangsa Arab itu sudah terjadi hubungan pisanan dan lain sebagainya, itu menjadi sangat akrab sekali. Ya, kadang-kadang Rasul menikahi seorang wanita satu kaum itu nanti satu kaum seluruhnya masuk Islam. Ya. Jadi salah satu juga pendekatan dakwah Rasul itu pernikahan itu ya. Ini 4 sahabatnya yang terdekat ya. Yang 2 menjadi mertua, yang 2 menjadi menantu. Namun semuanya tetap memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak mertuaku, tidak anak mantuku ya. Yang disebut khulafaur rasyidin yang mati. Ya. Ya. Hadithu Sa'ad ibn Abi Waqqas ya. Hadis berasal Sa'ad bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk. Sungguh Rasulullah pernah keluar menuju Tabuk. Tabuk itu nama kota ya. Ini dari Madinah 100 kilo ke utara ya. Sudah mendekati perbatasan Yordania.
Tabuk gitu ya. Termasuk kota yang panas Tabuk itu seperti Madinah ya. Wastakhlafa Aliyan, dan Rasulullah meninggalkan Ali di Madinah untuk mewakilinya. Ja'alahu khalifatan lahu, mewakili kepergian Rasulullah ya. Jadi kalau presiden pergi, wapresnya seperti itu ya, menjalankan tugas apanya presiden. Faqal bal batahuni atukhallifuni ya fi sibyan wan nisa. Ini gimana kesannya Ali ini, ucapan ini? Senang apa tidak senang? Tidak senang ya. Karena Ali memang pahlawan medan tempur itu ya. Sehingga di sini ya Rasulullah, kenapa kok engkau tinggalkan aku di Madinah bersama anak-anak dan kaum perempuan? Intinya kok kau tinggalkan aku bersama orang yang lemah, yang tidak berdaya. Terus biasanya di medan tempur terdepan, kira-kira begitu. Qal, maka Rasulullah menjawab, ala tardo antakuna minni, tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau ikhlas kalau engkau dariku, posisimu dariku, bimangzilati Harun min Musa, sebagaimana posisinya Nabi Harun dari Nabi Musa. Jadi meskipun di Madinah sama anak-anak ya, sama kaum perempuan, itu bukan berarti merendahkan. Tapi posisi mewakili Rasulullah di tengah-tengah masa itulah ya. Seakan-akan ketika Nabi Musa mau panggilan Allah ke Gunung Tur selama 40 hari, maka Nabi Musa pun mewakilkan atau memberikan amanah mandat kepada Harun, Nabi Harun. Hanya Nabi Harun sebagai nabi, tapi ini tidak sebagai nabi karena Rasulullah adalah nabi terakhir. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di, hanya saja masih mirip dengan itu, tapi engkau bukan nabi karena aku adalah nabi yang terakhir. Alias tidak ada nabi setelahku ya. Jadi hanya sebagai pejabat ya, pejabat pengganti sementara ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Maghazi. Ini berarti Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi, kitab perang Maghazi itu ya. Babu ghazwati Tabuk wa hiya ghazwatul usrah. Babnya perang Tabuk, dan perang Tabuk perang yang sulit, perang yang berat. Kenapa kok berat? Jauh dari dan panas sekali. Jadi waktu dari perang Tabuk, perang pada musim yang sangat panas, kira-kira bulan Juli Agustus, kira-kira begitu ya. Ya. Ini perang Apa? perang Dengan Romawi, pasukan Romawi. Romawi ya. Itu awal perang dengan Romawi Tabuk ini. Nanti berikutnya baru Mu'tah nanti ya. Jadi Rasulullah masih ada. Masih ada. Ya. Jadi saat ini tidak sedikit yang tidak mau berangkat. Waktu diseru untuk berperang Tabuk. Kenapa?
Satu di samping panas ya. Musim panas itu musim panen Madinah. Musim panen. Panen apa? Panen yang paling menonjol tentu dua, yaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur ya. Dan saat itulah banyak pedagang dari luar yang datang. Meskipun ini tidak bersamaan, tapi ada peristiwa lain yang seperti itu. Waktu itu tidak perang, tapi khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ya. Lagi khutbah itu ternyata datang rombongan pedagang dari Syam. Maka ditinggalkan Rasulullah khutbah itu. Itu di akhir surat Al-Jumu'ah, wa ra'au tijaratan aulah wa nifadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inna khairum lahu yawmna tijarah wallahu khairur raziqin. Rasul sedang khutbah, pedagang banyak gerudukan tinggal melayu itu diabadikan dalam akhir saat Jumat itu, tinggalkan berdiri khutbah. Maka Allah mengakul ma'indal khair malah buat tijarah, yang dari Allah jauh lebih baik daripada ya lahun saja, sia-sia, dan juga tijarah bisnis duniawi itu ya. Hadis berikutnya, hadis Syahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Sami'an Nabi yaqulu yauma Khaybar. Syahl bin Sa'id mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda pada perang Khaybar atau menjelang berangkat ke perang Khaybar. Apa sabda beliau? La'u'tiyanna rayata rajulan. Aku akan berikan, royah itu asal maknanya bendera. Maksudnya kalau sekarang maksudnya adalah tongkat komando itu ya. Rasulullah akan memberikan tongkat sebagai panglima perang itu, rajulan, seorang laki, yaftahullahu ala yadaihi, yang dia nanti akan bisa membebaskan alias menaklukkan Khaybar. Jadi pimpinan, komandan, panglima akan diberikan seorang, tidak disebutkan, yang di tangan seorang ini nanti Khaybar itu bisa ditaklukkan. Faqamu yarsuna lidzalik, maka mereka pun sahabat berusaha dan menginginkan agar mereka jadi orang yang itu, yang akan mendapatkan komando tadi ya, pemegang tongkat komando tadi ya. Inilah ya, berangkat perang tapi berebut. Para sahabat itu seperti itu ya. Kalau sekarang berebut komisaris apa, berebut menteri, berebut ini ya. Pak Agil Siraj sudah dapat komisaris PCA. Menang wis ya. Pak siapa itu yang serbanan itu? Ngabulin. Ngabulin itu ya. Komisaris apa bandara atau apa nama itu? Apa perusahaannya? Angkasa Pura. Ya. Harusnya itu ditangkap sama KPK, kan itu masuk rombongannya Menteri Perdagangan. Yang enggak dapat itu siapa? Yusril Ikhya Mahendra. Tidak tersisih. Kayaknya menjadi ketua tim pengacara gitu. Waktu Pilpres kan harapannya barangkali jadi Menkumham lagi. Beliau akan membebaskan Ustaz itu. Pak siapa? Sepuh Siapa? dia
Basir. Ya. Ya. Kasihan sekarang dia. Bibinya juga ya. Soalnya pintar orangnya ya. Dan itu diharapkan itu menjadi Muhammad Nasirnya zaman sekarang. Ternyata cekedek juga ya. Baik ya. Jadi harus memberitahukan jadikan panglima tapi untuk ke medan perang kan itu. Jadi dan risikonya jelas ya, mati gitu. Tapi aneh mereka mengharapkan itu. Mereka malah itu ayyuhum yu'ta, siapa nanti yang akan diberikan itu. Disarankan akan mendapat hadiah yang diperebutkan. Faqal, ternyata Rasulullah bisa mengatakan aina Ali, di mana Ali bin Abi Thalib itu? Faqila yashtaki ainaihi, maka diberitahukan atau diinformasikan bahwa Ali sedang sakit mata, yashtaki ainaihi, jadi pun menderita penyakit mata ya, mata. Penyakit mata itu dalam istilah lain namanya romat. Asobar romat itu belek ya. Tapi kalau romat panjang itu jadi abu. Abu itu romat. Karomatun istatabir fi yamin asif. Seperti abu. Kalau romadiyun warna abu-abu. Apa? Ya. Ada bi'ru Roma juga kan, ada sumur Roma. Ya. Mereka berharap siapa diberikan pada siapa besok itu. Ternyata Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Fakila yashtaki, sedang sakit mata ya Rasulullah. Fa'amara fadu'iya lahu, maka Rasul merintahkan agar memanggil atau menyeru Ali yang sakit itu tadi, sakit mata tadi. Fabasaqa fi ainaihi, apa fabasaqa itu? Ya, kalau dukun sepenyuk itu sepenyuk ya di matanya. Fabasaqa fi ainai, matanya. Iya, insto belum ada saat itu. Langsung ya. Fabaru amakanahu, maka langsung ya sembuh diobati Rasul dengan itu. Ya. Hatta kana lam yakun bi syai', sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi apapun kepada Ali. Jadi seperti tidak pernah sakit, padahal baru aja sakit. Tentu salah satu mukjizat juga ya. Faqal, maka Rasul bersabda kepada Ali, tuqatiluhum hatta yakunu mislana, engkau perangi mereka itu sampai mereka menjadi seperti kita. Khaybar itu penduduk Yahudi Pak ya. Jadi Yahudi yang di Madinah itu habis ya. Yang di antaranya lari ke sini ke Khaybar. Yang diusir dari Madinah. Ya di antaranya ada dari Madinah ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu ada yang lari sana. Ya.
Ini sekitar mungkin 400-500 kilo dari Madinah. Ya. Kita pernah datang waktu dari mahasiswa itu pernah sampai Khaybar. Ya. Memang daerahnya subur, penuh dengan tanaman kurma. Faqal tuqanah tayakunu mislana, engkau perangi mereka itu sehingga mereka seperti kita, artinya ya mau menjadi muslim seperti kita. Faqal, maka Ali pun berkata, ala raslik, ala raslik. Oh bukan Ali, Rasulullah SAW bersabda lagi ya, ala raslika. Ala maknanya apa? Ya, maknanya kalau nggak salah ini sabar, pelan-pelan gitu. Di situ terjemahkan apa itu? Apa? Tunggu sebentar. Tunggu. Iya, tunggu sebentar. Tunggu? Iya, tunggu sebentar. Ya, ya. Tunggu sebentar ya, ya. Ya. Ini seperti ini apa namanya, semacam idiom dalam bahasa Inggris ya. Ala raslik hatta tangzila bisa hatihim, sampai engkau bisa turun di halaman mereka. Tsumma tu'um ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Jadi dengan kata lain, jangan langsung kau perangi, datangi ke kampung mereka semua. Yang pertama adalah ajaklah mereka menuju Islam. Berikutnya wa akhbir bima yajibu alaihim, beritahukan kepada mereka kalau mereka menjadi muslim ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Jadi tetap mengedepankan dakwah, bukan langsung dihabisi begitu. Fa wallahi, maka demi Allah, la ayyuhda bika rajulun wahidun, kalau seandainya seorang mendapat hidayah iman, ya, karena usahamu tadi khairul laka min khumurin ni'am, maka itu insyaallah jauh lebih baik dari harta yang melimpah. Khumurun ni'am ini juga apa semacam pepatah atau apa ya. Jadi ni'am itu jamak dari apa namanya, nikmah tentunya ya. Khumur jamak dari apa namanya, khimar juga. Tapi maksudnya di sini adalah unta-unta yang mahal harganya itu ya, sehingga sejumlah harga yang mahal itu kalah dengan apa, bisa memberikan hidayah pada seseorang. Jadi kita bisa mengajak seorang, kita dekati, kita baiki, kita dakwah, kok mau masuk Islam ya. Pahala yang kita dapat itu paling sangat besar, lebih besar dari kita memiliki kekayaan yang melimpah Allah. Akhrajul Bukhari fi kitabil jihad, riwayatkan Bukhari dalam kitab jihad, babu du'ain Nabi Islam wa nubuwah, babnya tentang seruan Nabi kepada Islam dan kepada nubuwah. Nubuwah maksudnya kepada mengimani kenabian. Ini ada berita di Austria itu perbatasan Jerman dengan Swiss itu. Ya. Ada yang masuk 500 ribuan orang masuk Islam katanya di Austria ini. Beberapa saat yang lalu. Jadi sekarang di Eropa ini alhamdulillah banyak yang, meskipun yang membenci ya masih ya, yang membenci mendengki sama Denmark masih ada yang mendengki, yang membenci ya. Tapi
masuk Islam gerudukan itu sekarang ini, gerudukan kan, sehingga juga mengkhawatirkan mereka. Bahkan ada yang meramalkan di antara mereka sendiri 20 tahun ke depan mungkin Eropa sudah berubah menjadi mayoritas Islam. Yang besar kan sekarang Jerman, Inggris ya, Inggris itu ya, Perancis itu memang dari dulu dakwah Islam pernah sampai Paris ya, sampai Perancis ya. Kalau Indonesia Apa? Kalau Indonesia malah jadi orang Syiah. Ya. Ya, kita ada penyebaran juga tapi bukan yang Islam yang benar ya. Kita prihatin ya. Akhraj al-Bukhari fi kitabil jihad tentang jihad babu Nabi sallallahu ilal Islam wa nubuwah. Itu ya. Babnya adalah itu. Tuhan Nabi seruan Nabi dari Islam dan mengimani kenabian. Ini akhirnya mereka bersembunyi dalam benteng yang terkuat saat itu, sehingga dikepung bulanan, ditunggu aja sampai kehabisan bahan makanan, saya menyerah pun yang mau pergi ke negeri Syam ya silahkan, atau yang menjadi Muslim tentu lebih baik gitu. Jadi tidak dipaksa. Sekarang itu Muslim semua ya? Ya kalau sekarang ya Pak. Tapi orang Yahudi Mungkin keturunan ya. Ya. Berikutnya hadis Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Hadis dari nama Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu qala kana Aliun radhiyallahu anhu takhallafa 'anil nabi fi Khaybar. Dulu ya suatu hari Ali itu pernah tadi mewakili Rasulullah dan Nabi dalam perang Khaybar itu. Takhallafa absen ya, takhallafa apa namanya absen ya. Takhallafa anil dirosah berarti absen nggak masuk kuliah, nggak masuk belajar ya. Tapi maksudnya menjadi khalifah mewakili Rasulullah di kota Madinah tadi, yaitu pada saat terjadi perang Khaybar itu. Wa kana bi Ramadan, nanti katakan Ramadan tadi ya. Dan saat itu Ali menderita sakit mata tadi, sakit mata. Faqal, maka Ali pun berkata, ana atakhallaf an Rasulillah. Apa saya yang harus tinggal di Madinah mewakili Rasulullah? Maknanya sama tadi, jadi dia tidak menginginkan itu, inginnya justru jihad di medan tempur. Fa kharaja Aliun falahiqa bin Nabi, maka keluarlah Ali, tapi keluar dari rumah bukan dari Madinah ya, keluar dari rumah untuk menjumpai Nabi, falahiqa untuk menyusul bertemu Nabi. Falamma kana masa'ul lailah, oh iya, apa? Ya. Kenapa kok lama kok enggak melampaui batas waktunya? Masih ada kesempatan.
Ya. Ya. Salam. Salam. Sudah maju verifikasi disertasi, maju banyak porsian, tapi kok sadar putus asa, kok nggak nongol lagi. Yang nguji kan orang-orang anak-anak muda semua itu, mungkin kayaknya dibantai ya. Sehingga kayaknya putus asa. Ya. Dokter-dokter baru jadi kadang-kadang ya baru lulus itu semacam apa ya, semacam kayak namanya itu mahasiswa yang lama, kemudian baru ada perpeloncoan itu kayaknya jadi sasaran itu ya. Ya, bisa jadi ya. Mana tadi ya? Fa'alifun Nabi, ya. Falamma kana masa'ul lailah allati fata fi sabahiha. Ya, dia. Falamma kana masa'ul lailah allati fatahaha fi sabahiha. Maka setelah datang waktu sore hari, di hari yang paginya tadi berhasil menaklukkan Bar. Jadi pagi jadi buka dinaklukkan, ini sorenya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'tiyanna rayah. Maka Rasulullah pun bersabda, akan aku berikan bendera sebagai tadi tongkat komando. Qala ternyata bukan dia masa'ul laila fatahah sore sebelumnya, bukan sore sudahnya. Falakana masa'ul laila allati fataha. Jadi sore hari yang besoknya bisa ditaklukkan. Rasulullah bersabda, "La'utiyana rayah, akan aku berikan bendera atau tongkat komando ini." Aukol berarti perawinya agak ragu-ragu. Aula ya'khudhanna ghadan rajulun wa rasuluh. Nah, dia mengatakan ini bukan aku berikan ini, tetapi besok pagi ini akan dipegang, diambil oleh seorang laki yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini dalam redaksi lain ada yang seperti itu ya. Tidak saya berikan kepada seorang, tapi ini akan diambil oleh seorang yang orang itu cintai oleh Allah maupun oleh Rasul. Aukol, atau yang ketiga kemungkinan yuhibbullahu wa rasulahu wa yaftahullah alaihi. Yuhibbullahu wa rasulahu, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, yang bisa menaklukkan Khaibar dengan tangannya itu. Fa idza nahnu bi aliin wa ma narju, tiba-tiba kami berada bersama Ali atau bertemu dengan Ali, wa ma narju, dan apa yang kita harapkan. Itu yang mengharapkan juga mendapatkan tongkat dari Rasulullah tadi. Faqalu hadza Ali, ini Ali. Fa'atau Rasulullah, maka diberikan tadi tongkat komando kepadanya. Fa fatahallahu alaihi, maka Allah pun memberikan kemenangan, ya, menaklukkan Khaibar melalui tangannya Ali radhiyallahu anhu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil jihad. Riwayat Bukhari dalam kitab jihad,
Babu maqila fi liwa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babnya tentang apa yang dikatakan tentang liwa. Liwa. Asal maknanya sama, liwa dengan royah itu lama, asal maknanya sama. Hanya nanti dalam istilah liwa itu lebih apa namanya? Lebih banyak anunya. Assalamualaikum. Ya, tekan. Ya. Dah sampai ya. Sudah. Ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, selamat salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombongan 3 anak dan sak cucune. Rencana saya sajak ke Pacet, ternyata bikin acara ke Jogja, ini baru sampai di Jogja. Jam 1 malam berangkat. Anak-anak jadi jam 1 sih melek kayak siang hari. Karena senang juga ya anak jajak lungo. Sampai jam 1 berangkat. Apa? Sudah sampai Jogja. Jadi liwak tadi kira-kira ya, kalau royah tadi mungkin jumlah pasukannya tidak terlalu banyak, kalau liwaknya lebih banyak, lebih besar pasukannya. Ya. Dalam kepangkatan apa namanya, tentara liwak itu letnan jenderal, liwak juga namanya. Letnan jenderal, tinggal satu lagi jalkap ya. Ya. Berikutnya ya. 1559 hadits Syahl bin Sa'ad qala. Hadis Syahl bin Sa'ad dia berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Suatu hari Rasul mendatangi rumahnya Fatimah, tentu putri beliau. Falam yajid Aliyan fil bait. Tetapi ternyata Ali tidak ada di rumah. Jadi Fatimah, Alinya tidak ada. Faqal aina ibnu ammik? Di mana anak pamanmu? Ya. Jadi inilah tradisi bangsa sampai hari ini ya. Itu yang sepupu itu diutamakan untuk menikah ini. Ini dari segi apa ya, kalau bahasa Jawanya itu Ali itu kan ke Fatimah panggilnya Mbak malahan ya. Ya. Karena bapaknya Rasul Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Jadi apa, lebih muda posisinya Abu Thalib daripada Fatimah ya. Tapi nggak ada masalah pernikahan seperti itu. Bahkan di kalangan bangsa tradisinya, kalau masih ada anak paman jangan keluar dulu gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita tradisi Jawa, kalau anak paman malah katanya mateni apa namanya? Mateni wali. Mateni wali ya. Tapi kalau bapaknya sudah dua orang laki bersaudara, ini yang katanya bahasa tradisi Jawa enggak membolehkan. Jadi dalam Islam tetap dibolehkan, enggak ada bedanya. Ya. Aina ibnu ammik, jadi di mana Ali maksudnya anak pamanmu sendiri. Qalat kana baini wa bainahu syai'. Kira-kira ada masalah antaraku dengannya. Ada sesuatu masalah antaraku.
Fa ghadabani fa kharaja. Fa ghadabani. Itu dimaknai apa di situ? Kami saling memarahi. Memerangi. Oh marahi ya, marahi betul. Dari ghadaba, ghadiba yaghdabu ya. Jadi artinya ada semacam percekcokan nih, kecil gitu begitu. Fa kharaja, maka Ali pun keluar rumah. Falam yakil indi. Ini falam yakil itu bukan yakul ya. Bukan dari kaul tapi dari kailulah. Yang kailulah tidur siang. Maka tidur siang di rumah gitu. Karena keluar tadi. Ya kira-kira seperti itu. Ya seperti itu kira-kira. Ya. Maka keluar tidak tidur siang di rumah. Faqala Rasulullah SAW li insanin. Maka Rasul berkata pada seseorang, tidak disebutkan siapa dia, unzur ainahu. Coba lihatlah di mana Ali ini. Carilah Ali kata. Faja'a, maka datanglah dia, faqala ya Rasulullah wa fil masjid raqid. Maka yang tadi perintah untuk mencari tadi melapor, wahai Rasulullah, Ali sekarang dari masjid, dia tidur di sana. Rokit itu. Jadi bisa jodoh ya. Apa? Kalau di bala istri ke masjid. Ya bagus kan ya, daripada ke kafe. Fajr Rasulullah SAW wa huwa muttaji'. Maka Rasul mendatangi Ali tadi ya, di masjid itu. Mutaji, dia berbaring. Mutaji itu ya. Mutaji itu apa namanya? Apa bahasa Indonesia itu ya? Tidak mbak duduk apa? Layak. Ya merebahkan badannya ya, berbaring ya. Qad saqata rida'u an syikkihi. Rida itu selendang. Rida itu. Pakaian Arab selendang itu apa ya? Mungkin seperti ya serban tapi yang ditaruh di bodinya barangkali ya. Jadi yang jelas ridaknya itu lepas dari sikih janibnya, bagian sisi tubuhnya. Wa asabahu turab, sehingga yang lepas dari tangannya itu kena debu, selendangnya itu. Faja'ala Rasulullah yamsahu anhu, maka Rasul yamsahu itu ini apa nama, masah yamsahu itu mengapa namanya? Jadi kalau tulisan menghapus, kalau ini debu di membersihkan debunya itu dengan tangan. Membersihkannya semuanya. Apa? Membersihkannya. Iya, bersihkan, tapi dengan tangan. Ya. Wa yaqul, dan bersah, kum ya Aba Turab, kum Aba Turab. Bangunlah kau, hei Ali. Maksudnya Ali kan, tapi dipanggil Aba Turab. Abu itu bukan maknanya dalam bahasa Arab bisa bermacam-macam. Jadi misalnya ya, di sana ada juga minyak angin ya, yang cap kapak itu apa minyak apa itu, minyak angin ya. Itu kan menyebutnya ya Abu Fa'as, yang cap kapak, Abu Fa'as. Kemudian ada lagi Abu Sauk itu. Sauk itu duri, Abu Sauk itu durian. Abu Sya'ar apa? Rambutan, Sya'ar itu rambutan.
Jadi abu itu maknanya macam-macam ya. Ya udah kata saya katanya nyebut bapak saja tidak untuk ya. Jadi bisa cap, bisa apa dan sebagainya ya. Dari sini kum abatur apa betul saya kira yang dimaksud tadi itu ya, karena tadi kan sama sayangnya kena debu tadi ya. Maka panggil saja Munahi Ali yang kamu sudah rendang kamu kena debu nih. Diartikan apa di situ? Oh itu on ya terjemahan netter ya netter ya. Ya diartikan ayah lagi atau bapak lagi ya. Saya katakan tadi tidak selamanya seperti itu. Bahasa Arab banyak maknanya abu-abu itu ya. 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 Akhraj al-Bukhari fi kitab shalah, dalam kitab salat, babu naumir rijal fil masjid. Babnya tentang tidurnya orang laki di masjid. Jadi sebenarnya boleh tidur di masjid Pak ya, ya, ya. Ini istrinya cerewet. Ya. Tak dimarahin istri, Ya. Saya pernah 1 tahun tidur di masjid saya. Ya. Waktu kelas 6 di Gondor saya sengaja tidak di pondok di luar pondok, di sebuah masjid di situ. Ya tidurnya dari lantai masjid ya. Di Mambil namanya baratnya rumahnya Pak Sahal itu jalan ke Jetis itu. Kira-kira ya nggak sampai itu lah gitu. Tapi tidak hanya sendirian, ada beberapa orang yang orang Ponorogo semua. Jadi Ponorogo itu zaman saya ada konsul dalam itu berarti yang tinggal dalam pondok, ada konsul Ponorogo luar yang berangkat dari rumah sendiri atau mondok di luar dekat Gontor itu. Kalau mondok di luar tidak terikat dengan seluruh aturan Gontor itu ya. Sekarang nggak boleh lagi, sekarang harus masuk pondok semua itu ya. Ya dulu diecek sama itu, ini konsulnya Ponorogo liar, bukan luar. Liar. Sehingga waktu ujian terakhir kelas 6 itu akan tamat ujian tulis saja, belum ujian lisannya terus itu. Hari ini selesai jam berapa aja ya, mungkin jam 11 ya. Pak Zat di depannya saya panggil, maju depannya Pak Zat langsung. Malam ini juga harus masuk. Kalau ada alasan nggak bisa bayar, saya yang bayar. Masuk di perumahan Perdos ya, nggak tahu ya. Selatannya Saudi ya sekarang itu ada perumahan dosen. Perdos perumahan dosen namanya Perdos itu ya. Tapi waktu belum ditempati karena memang belum jadi. Jadi tanahnya masih tanah berpasir, temboknya masih belum lepo itu, jadi masih mentari ditempati orang anak-anak kelas 6 semua. Ya, saya kalau siang hari itu selalu muncul di situ, Pak Zar. Jadi kamu benar sudah masuk udah ke itu. Padahal saya malamnya balik dan keluar lagi. Ya. Ini habis ini diperbolehkannya tidur di masjid. Ya. Tidak ada masalahnya ya. Hanya tentu kalau di Masjidil Haram sekarang kalau bulan Ramadan Pak, itu orang tidur terus isinya. Apalagi yang di bawah. Bahkan di Masjid Nabawi pun seperti itu. Terutama lagi yang 10 hari terakhir. Bahkan rombongan kita dulu sama Cakra ya, itu ternyata sengaja. Dia hanya ikut tiketnya saja bersama Cakra. Begitu sampai di sana mandiri Pak. Tapi mandirinya itu dia tidur di masjid. Kelihatan kumuh juga, terutama Pakistan itu kan buat apa namanya kasur lah seperti itu. Kadang-kadang jemur pakaian itu di pintu bawah itu ya.
Yang di atas itu sering apa namanya, karpet digulung di bantal. Ya. Itu kalau Ramadan seperti itu di Masjid Nabawi maupun Masjid Haram seperti itu. Tahun ini nggak ada. Apa? Tahun ini nggak ada corona. Oh iya, sekarang kan nggak ada. Cuma Indonesia nggak mampu bayar. Ya sekarang yang bisa umroh enak nyimum Hajar Aswad ya. Kan orang dalam aja tapi batasi demikian rupa. Ya enggak, bukan ditutupi ya, ada jalannya gitu. Kita bisa, jadi enggak seperti biasanya. Ya. Jadi intinya boleh tidur di masjid sebenarnya ya. Ini ada juga tidur di masjid kan ini ya. Nah, tapi di situ. Gitu ya. Tapi bukan di ruang utama. Ya. Masjid Haram di ruang utama juga. Ya. Malah dibolehkan kan begitu. Ya, tapi ruang utamanya bukan di tempatnya tawaf. Jadi ruang utamanya luar mana-mana Pak tuh. Ya, kadang-kadang kalau mau dingin itu ya, ya ini digulung nggih selimut pisan apanya karpetnya itu. Ini enggak karu-karuan ya. Ya. Dan dulu masjid-masjid itu selalu dilengkapi dengan ruang-ruang di tepinya, hilingnya. Nah, di Masjid Al-Azhar sampai sana masih ada dan itu dipakai untuk mondok orang, termasuk ada ruak Indorafanya ruak itu di Al-Azhar itu ada ruak Indonesia, ruak apa karena yang tinggal di orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia. Jadi ya kemudian masjidnya sampai sini, itu sana itu ruang kamar gitu. Apa namanya dulu namanya itu? Lupa saya. Katatib, jamaknya katatib kalau nggak salah. Kutab ya, kutab. Kutab itu ruang-ruang di sekitar masjid itu. Bangunnya gandeng dengan masjid. Ya. Kalau di Teheran kemarin saya, karena masjidnya luas, jadi misalnya ini jalannya kan pendeknya, masih jalan sini sampai jalan sana ini semua masjid gitu. Dari kelilingnya ini, itu punya masjid semua, dan itu buat toko-toko. Tokonya miliknya masjid. Gitu. Ya. Itu yang di Teheran saya lihat seperti itu. Dan banyak. Ya, jadi biasanya di itu juga di dalamnya ada makamnya. Ada makamnya. Ya. Bagian daripada masjid itu kan masjid luas ada makamnya. Yang biasanya ya makamnya ya apa ya kayaknya dikeramatkan itu. Syiah kan fanatik sekali seperti itu. Ya. Nah di sini kaum Nahdliyin yang mendekati itu ya. Hormatnya pada para ulama seperti itu. Ya. Saya mulai makamnya di masjid. Di masjid ya. Saudara saya kemarin yang di Banyuasin itu namanya meninggal kan. Ya tidak di masjid tapi di pojoknya pondok itu. Kapan makamnya di sini misalnya itu sini bangunan apa namanya joglo itu di tempat orang-orang berziarah mendoakan itu, jadi mungkin sebesar ini saya kira. Jadi tapi tradisi NU biasa seperti itu. Di Mesir itu juga banyak masjid yang di dalamnya terus sampingnya itu ada makamnya, ada makamnya. Kalau di Al-Azhar itu kan ada ruangan untuk kutab itu. Itu kalau bawa istri nggak apa-apa. Apa? Boleh. Bawa istri. Bapak istri. Oh, Tak boleh. saya nggak pernah melihat itu, kayaknya nggak ada. Itu untuk mahasiswa kok. Untuk mahasiswa nggak boleh kalau berkeluarga. Di sini.
Apalagi lebih dari satu Pak ya. Saat makam di masjid atau di sekitar masjid 2-3 hari yang lalu itu ada ustaz yang menjelaskan bahwa larang sholat di dalamnya, di masjid yang di dalamnya ada makamnya. Bahkan beliau menjelaskan bahwa itu masih dalam lingkungan masjid itu disebut di luar, tapi kalau masih dalam pagar masjid itu larang. Gimana Pak? Apa makam apa makan? Makam ya. Sebenarnya memang itu ya, sebenarnya hukum asalnya tidak boleh memang itu. Makam di masjid. Sehingga biasanya ini tradisi Indonesia dulu yang di kampung-kampung juga itu biasanya belakangnya masjid makam ya. Banyak kan di Indonesia seperti itu ya. Jadi memang seharusnya di luar masjid karena ada hadisnya memang itu, ada hadisnya ya. Karena apa? Mengkhawatirkan itu, mengkhawatirkan kalau nanti bukan menghadap Allah tapi dikhawatirkan mengarah kepada kemusyrikan. Saya kecil waktu membawa rombongan ke Az-Zaitun, kemudian mampir di Sunan Gunung Jati. Sholat maghrib dan nyusul sholat, ternyata kuburan. Ternyata kuburan sholatnya itu. Masjidnya agak sampingnya lagi itu. Jadi kecilik saya waktu itu. Dan anehnya itu di kapling-kapling. Rasanya masih menurut saya memalukan. Kapling untuk orang minta. Jadi punya kapling misalnya di sana ya, misalnya di sana, di sini ya tadi. Nanti kadang-kadang ada tempat wudhunya itu, tempat wudhu ya. Itu nanti bayar sama ini katanya masuk kantongnya orang itu, bukan nanunya masjid itu. Di Gunung Jati itu waktu saya rombongan itu seperti apa sekarang masih itu nggak tahu saya. Ya. Menurut saya berlebihan ya saya. Ya itu kan makanya itu dijaga itu Pak ya. Asalnya kan di luar masjid itu, asalnya di luar masjid ya. Ya. Nah sekarang menjadi dalam masjid sehingga dijaga ketat oleh tentara polisi itu ya. Sana itu askar polisi itu askar itu ternyata tentara militer kan askar. Tapi di belakang perlu dijaga sholat. Iya. Ya memang tempat sholat Pak, tapi ada yang menjaga juga. Oh yang tempat lain nggak dijaga seperti itu kan. Jadi apa namanya berkaitan daruratnya itu harus dijaga kan gitu ya. Karena yang dikhawatirkan memang membuat kemusyrikan itu. Mungkin kalau tidak dijaga mungkin betul-betul ada kemusyrikan. Yang satu lagi lebih parah tadi yang pernah saya ceritakan yang lalu di Masjid Al-Husain. Masjid Husain dari Masjid Al-Har itu terpisah jalan dan kantor. Ya. Jadi sini Masjid Al-Azhar misalnya selatan situ ya, ini jalan raya 2, ada kantornya Al-Azhar administrasi, ini ada halaman sana Masjid Husain. Yang di dalamnya itu diyakini ada makamnya Husain. Meskipun diragukan sebenarnya karena dulu kan kepalanya dipenggal di Damaskus. Nah, tapi ini kok di Kairo juga ada, katanya di Damaskus juga ada makamnya itu. Yang dimakamkan cuma kepalanya. Iya. Badannya tidak. Katanya di Karbala semua. Yang dikirimkan waktu itu kan itu. Nggak tahu secara setelahnya di mana nggak tahu. Jadi saat itu kepada cucu Nabi aja sudah ada yang seperti itu ya, sadisnya. Ya. Tapi kalau makamnya Rasulullah itu ya satu masjid. Makamnya Rasulullah itu, itu kalau memang ya sulit ya, kalau dipisahkan. Ya. Dulu kayaknya pernah ada usaha untuk
Bukan, ada yang mencuri. Saya dulu katanya ada orang Yahudi mau mencuri jasadnya Rasul, tapi tidak dari masjid, dari jauh bikin terowongan. Sehingga ceritanya saya belum pernah membaca bukunya betul apa tidak. Penduduk Madinah mimpi semua adanya itu, katanya begitu. Itu cerita populer, saya nggak pernah baca dalam sebuah buku. Dan ketika Wahabi masih baru menang itu ya, dan mengusir Syarif Hussein yang dianggap masih keturunan Nabi. Itu hanya terusir dari Jazirah Arabia, lari ke utara jadi Yordan, jadi Irak waktu itu. Makanya Yordan sampai namanya Al-Mamlakatul Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Urdun al-turunan Hashim, Bani Hashim ya. Itu terusir dari sana ya. Saat itu kan sebelumnya memang makam-makam termasuk di sekitar Ka'bah itu banyak bangunan, gambar yang lama kan ada bangunan-bangunan itu ya. Itu kan dihancurkan semua, termasuk kuburan dulu ada bangunan dihancur diratakan dengan tanah itu ya. Misinya memang mempemurnian tauhid sehingga dihancurkan semua itu. Ya konon waktu masuk makam Nabi juga, tapi katanya tidak bisa dihancurkan katanya. Ya, hanya makam Nabi yang tidak dihancurkan. Sekarang kan nggak ada lagi kan makam di Saudi itu yang ada bangunannya, nggak ada. Hanya tanah saja, rata saja, ada tanda batu. Termasuk rajanya juga hanya seperti itu. Ya. Kekhawatiran penimbangan dari akidah tauhid itu ya. Di Mesir sebaliknya, di Mesir itu sampai ada orang yang tinggal di kuburan karena bangunannya seperti rumah besar nganggur ditempati aja di kota Kairo itu, kota Kairo. Termasuk makamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di kota Kairo juga ya. Ada kampungan itu banyak yang kirim surat. Dulu dia di kita banyak kirim surat, masih ada bangunan itu penuh dengan surat, termasuk surat dari India yang banyak batasnya. Kirim surat, dari titip surat nang ada, saya masih tinggalkan di sana. Nah itu kan yang apa namanya Muhammad Wahab yang misinya membersihkan itu kan ya. Sehingga dianggap, kalau sekarang dianggap yang apa namanya radikal, berarti radikal ya. Radikal rada kalem, radikal. Padahal makna radikal ternyata asal muasalnya bertentangan dengan yang dimaksud itu. Radikal itu memang menguasai sampai ke akar-akarnya. Jadi yang radikalis Islam maknanya benar-benar menguasai tentang keislaman secara rinci, secara detail, asal maknanya itu. Tapi sekarang dianggap yang ekstrim itu radikal semua. Ya. Bapak Ibu, ternyata waktu saya sampai dengan 15:59 ya. Baru berubah saat Ibnu Abi Waqqas ini ya, dan selanjutnya masih banyak sahabat-sahabat yang lain ya. Ya jelas memang sahabat itu kalau menurut hadis Rasulullah, ashabi kan nujum. Sahabat itu semua seperti bintang gitu. Sehingga sampai sekarang umumnya para ulama tidak berani menyalahkan antara Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ya. Termasuk tadi yang membantai Husain, juga membantai asal lupa saya Abdullah bin yang dibantai di Mekah.
oleh pasukan Hajan Yusuf Thaqafi, Abdullah Sabuluh yang saat itu sebenarnya sudah hampir seluruh dunia Islam membaiat yang di Mekah itu. Sementara yang di Damaskus Yazid sudah anaknya Muawiyah, yang itu diangkat masih usia ABG. Terus Hajar bin Yusuf akhirnya punya kekuatan yang mengalahkan yang sudah mayoritas tadi, dan bahkan Ka'bah pun hancur saat itu. Ya, hancur. Kemudian Abdullah bin siapa lupa ya, itu juga dibantai dengan sangat kejam. Ya. Jadi seperti itu dulu yang sama-sama sahabatnya, karena hadis soal semua sahabat itu bintang semua, sehingga sampai hari ini kalau nggak salah ya, kecuali yang fanatik saja Syiah tertentu atau Khawarij gitu ya. Tapi secara umum para ulama nggak berani menyalahkan Amr bin Al-As dan saja. Serahkan pada Allah saja. Baik, saya kira ini benar hikmah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwati wan nar. Jalna wa auladana wa talamidatana min ahli wa ahlil khair wa jalna min ahli dzulmi ahli dhair. Allahumma jalhum audan salihin nafi'in lid-din wal watl wal ummah innaka ala kulli syai'in qadir. Allah asrif 'anil bala wal waba wal fahsya wal munkar wa jami' al-marad at-ta'un wal fitnah ma la yakfur innaka qadir. Allah musil Islam wal muslimin wa syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din min as-sahayid wa syuyu'in wal munafiqin adh-dhalimin fi rahimin. Allah saddid samlahum wa farij jam'ahum wa zalil abdahum وانصرهم وانصرنا عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز وغفار رب العالمين سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.